Ya, kita kan berbincang mengenai hal ini, sudah ada 3 narasumber yang bergabung bersama kami pagi hari ini. Yang pertama ada Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Republik Indonesia. Yang kedua ada Pratama Persada, pakar keamanan siber. Kemudian ada Kombes Ahmad Ramadan, Kabag Penum di Humas Polri. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Pak Ramadan dulu, Pak. Dari setidaknya ada 2 peristiwa yang kita potret, ada Pekanbaru dan juga Jakarta. Apakah mereka ini dalam komplotan yang sama? Kemudian modusnya sebenarnya seperti apa, Pak? Ya. Jadi kami sampaikan bahwa Barreskrim Polri juga tentunya di Direktorat Kriminal Umum Polda Riau telah melakukan penangkapan atau pengungkapan ya terkait dengan perjudian online juga bermodus pornografi, di mana praktek tersebut dia sudah tersebar di seluruh Indonesia, di mana server dari aplikasi atau website perjudian dan pornografi tersebut terlacak berada di Filipina. Kemudian terungkap bos situs judi online dan live streaming itu menggunakan situs 19love.me yang memanfaatkan aplikasi salah satu aplikasi yaitu Telegram, di mana dia menawarkan pekerja di situs tersebut menggunakan situs Telegram. Banyak adegan katakanlah pornografi atau vulgar untuk memancing atau memikat para pengguna aplikasi tersebut. Jadi aplikasi ini selain ada konten perjudian, ada juga konten pornografinya. Dan banyak melibatkan wanita-wanita perempuan dari Indonesia. Itu modusnya demikian, Mbak. Oke, kalau hingga saat ini kan nampaknya kok semakin banyak saja begitu Pak Ramadan. Seberapa sulit sebenarnya memberangus situs-situs pornografi dan perjudian ini? Bagi Polri dalam penegakan hukum ya, di mana aparat kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap kasus perjudian online yang terjadi di Indonesia, tentunya Polri terus berupaya untuk memberantas semua praktek perjudian, di mana termasuk di dalamnya adalah praktek perjudian online yang merupakan salah satu atensi khusus dari Polri. Seperti beberapa pertengahan bulan yang lalu, Polri juga meringkus pengungkapan judi online yang merupakan sindikat judi online yang meretas situs-situs pemerintah. Penyidik Polri mencatat bahwa pelaku telah menggunakan 4 situs kementerian dan 490 lembaga pendidikan sebagai media iklan mereka. Artinya situs judi bukannya berada di Indonesia saja, dan ini juga menjadi kendala bagi pihak Polri, di mana beberapa situs judi yang berada di luar negeri dilindungi oleh negara masing-masing. Artinya kita harus ada perjanjian dengan negara lain ya, ketika ada beberapa tersangka yang melibatkan negara lain. Oke, ini juga Pak Ramadan ingin menyampaikan penegakan hukum ini, Pak. itu sendiri, Pak. Jadi begini, maksudnya penegakan hukum di Polri untuk perjudian itu bagi Polri tidak ada kendala. Oke, baik. Nah, artinya kalau misalnya tadi servernya di Filipina, ya. Kemudian ini juga apakah serta-merta disebutkan atau bisa disebutkan bahwa pelakunya atau memang pusatnya berada di Filipina itu dan memanfaatkan orang-orang Indonesia untuk mencari konsumennya? Betul. Artinya begini, ada negara-negara yang mempunyai situs di mana negara tersebut
memberlakukan atau membolehkan situs tersebut ya. Ya. Nah, sekarang persoalannya ketika terjadi di Indonesia dan pelakunya di Indonesia, penegakan hukum yang dilakukan sesuai tempus. Ya. Ya. Oke. Oke. Jadi sebenarnya kalau situsnya berada di dalam negeri, sebenarnya tidak ada kendala untuk Polri untuk mengusut hal ini. Saya ingin ke Pak Usman terlebih dahulu. Pak Usman, kalau Tidak ada kendala. Ya. Kalau dilihat sebenarnya saya baca ada data juga bahwa situs pornografi dan juga perjudian ini adalah salah satu situs yang paling banyak dicari di Google. Nah, sejauh ini yang dicermati oleh pihak Kemenkominfo ini bagaimana? Iya, jadi berdasarkan data yang ada pada kami, sejak Agustus 2018 itu ada 2.624.750 konten negatif yang kami blokir sampai September 2021. Nah, dari 2 juta lebih itu konten negatif yang kami blokir, 1.536.346 itu adalah dari situs. Nah, untuk konten pornografi yang sudah kami blokir itu 1.096.395. Ini di urutan pertama, pornografi. Kemudian perjudian itu di urutan kedua memang yang kami blokir. Ada 413.954 konten, yaitu dari website yang kami blokir. Kalau dari data itu, ya memang yang terbanyak yang kami blokir adalah nomor 1 pornografi, nomor 2 perjudian. Demikian. Iya. Tapi kan kalau dilihat meski sudah diblokir, kayaknya pemakainya masih cukup tinggi. Terlebih tadi yang disampaikan oleh Pak Ramadan bahwa servernya ini sebenarnya di luar negeri yang memang juga ada juga terikat juga dengan kebijakan-kebijakan yang ada di sana, Pak Usman. Iya, betul sekali. Jadi ada beberapa kendala teknis ya dalam konteks teknologi digital untuk memblokir situs-situs perjudian itu. Jadi yang pertama adalah memang servernya ada di luar negeri. Ya, yang kedua, sering sekali ketika mereka sudah diblokir, mereka akan bikin katakanlah akun baru, ya website baru. Betul. Dan yang ketiga, ada juga yang kemudian masuk melalui VPN, Virtual Personal Network. Ini yang sebetulnya sudah kita larang VPN itu kan. Nah, jadi ada 3 kendala tersebut sehingga mengapa perjudian online itu masih terus ada, tetapi kami di Kementerian Kominfo terus memantau. Ya, kami punya 3 mekanisme pantauan untuk situs-situs atau konten-konten negatif. Yang pertama dengan artificial intelligence, mesin begitu yang kami sebut AIS karena dia mengais atau menjaring atau melototi begitu situs-situs atau konten-konten negatif. Yang kedua, kami punya tim yang bekerja 24 jam untuk memantau situs-situs atau konten-konten negatif tersebut. Dan yang ketiga, ini adalah kami menerima laporan dari masyarakat bila ada situs-situs atau konten-konten negatif termasuk perjudian dan pornografi. Oke, baik. Nanti saya mau ke Mas Pratama ya untuk menyingkapi bagaimana sih soal isu ini. Tapi kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.